Hai hai hai. Halo halo hai. Selamat pagi anak Miss. Nah, gimana kabarnya hari ini, Nak? Semoga kita dalam keadaan yang sehat. Kembali lagi bersama dengan Miss Risa. Pada hari ini kita akan belajar di tema 1, subtema 2, pembelajaran 6 dengan materi cover buku. Nah, pada pelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai gambar ilustrasi kan, Nak? Ya, tepat sekali. Kalian harus tahu bahwa gambar ilustrasi itu juga bisa kita gunakan untuk membuat cover buku. Cover buku itu disebut juga dengan sampul buku. Miss, cover buku itu apa ya, Miss? Oke, akan Miss jelaskan. Cover buku itu atau sampul buku itu merupakan cerminan dari keseluruhan isi buku. Cover buku adalah bagian terluar dari buku atau kulit buku yang terdiri dari cover bagian depan dan cover bagian belakang. Nah, kira-kira Miss apa aja ya Miss unsur-unsur pada cover buku itu? Oke, akan Miss jelaskan. Pada cover bagian depan itu terdapat beberapa unsur. Yang pertama ada judul buku. Yang kedua ada nama pengarang. Yang ketiga ada nama penerbit. Dan yang keempat ada gambar ilustrasi yang sesuai dengan isi buku. Selanjutnya, pada cover bagian belakang itu juga terdapat beberapa unsur. Yang pertama adalah sinopsis isi buku. Yang kedua adalah ISBN atau identitas buku. Nah, yang ketiga adalah alamat penerbit. Dan yang keempat biasanya terdapat beberapa buku yang menuliskan biografi dari si penulis. Nah, itulah dia unsur-unsur dari cover buku. Lalu Miss, bagaimana ya Miss cara membuat cover buku itu? Oke, akan Miss jelaskan. Jadi, cara membuat cover buku itu yang pertama, kita harus tentukan dulu konsep desainnya. Yang kedua, konsep desain itu harus dibuat oleh penulis buku tersebut. Nah, yang ketiga, setelah konsep dibuat oleh penulis buku itu sendiri, lalu dibuat oleh desainer. Dan yang keempat, desainer membuat desainnya sesuai dengan konsep yang sudah dibuat oleh si penulis buku tersebut. Nah, itulah dia cara membuat cover buku. Lalu, kalian juga harus tahu, Nak, bahwa cover buku itu adalah yang dapat menarik minat baca seseorang. Jadi, dalam membuat cover buku, kita harus memilih judul, tulisan, pewarnaan yang baik sehingga orang-orang tertarik untuk membaca buku tersebut. Nah, anak-anak Miss, ternyata ada dua macam desain dalam pembuatan cover. Yang pertama, anak-anak Miss bisa lihat pada gambar. Nah, itu adalah contoh desain pertama di mana itu merupakan cover dengan latar berwarna putih dan tulisan sederhana. Kalian bisa melihat pada gambar di samping Miss itu lebih banyak warna putihnya dan lebih banyak ruang yang kosong, sehingga tidak terlalu padat pada cover buku tersebut. Selanjutnya yang kedua, anak Miss bisa lihat pada gambar di samping. Nah, ini merupakan contoh cover desain dengan penuh warna dan gambar. Nah, anak Miss bisa lihat perbedaannya dengan yang pertama tadi ya, Nak, bahwa desain yang kedua ini itu lebih mengutamakan pewarnaan yang sangat bervariasi. Selain itu, gambarnya juga banyak dan lebih terlihat padat daripada yang pertama tadi. Itulah dia penjelasan dari Miss mengenai cover buku atau sampul buku. Jika anak-anak Miss ada yang belum paham, boleh bertanya ya ke WA Miss. Sekarang tugas anak-anak Miss di rumah adalah kalian buka buku tema 1 kalian pada halaman 119 sampai 120. Nah, di sana terdapat tabel yang harus kalian isi. Kemudian pada halaman 120 itu adalah
suatu kolom yang harus kalian buat gambar. Nah, kalian kerjakan tugasnya di buku latihan ya nak. Setelah itu kalian fotokan hasilnya dan kirim ke WA Miss. Oke, Miss tunggu nak tugasnya. Baiklah anak-anak Miss, kesimpulan materi kita pada hari ini adalah cover disebut juga dengan sampul buku. Cover buku adalah bagian terluar dari buku atau kulit buku yang terdiri dari cover bagian depan dan cover bagian belakang. Kemudian dalam membuat cover kita harus perhatikan dulu judulnya, kemudian gambar ilustrasinya harus sesuai dengan isi buku, pewarnaannya harus lebih pas dan lebih padu sehingga orang-orang minat untuk membaca buku tersebut. Oke anak-anak Miss, demikianlah materi kita pada hari ini. Semoga anak-anak Miss semuanya bisa paham. Dan sampai ketemu di pelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar di rumah. Dan selamat pagi anak Miss.